Oke, teman-teman, jadi hari ini saya mau coba ukur besaran arus yang mengalir di beberapa kabel yang menuju ke baterai ya. Nah, jadi tepatnya hari ini di tanggal 5 Juni ya. 5 Juni 2023. Nah, jadi untuk pantauan dari CCTV terhadap panel suryanya ini dia ya. Itu ada bayangan matahari itu ya, bukan bayangan ya, itu dari pantulan mataharinya langsung ya teman-teman ya. Tuh. Nah, jam menunjukkan di angka 8.15 pagi hari. Nah, kalau dilihat dari pantauan si PAUMR MPPT-nya itu energi yang dihasilkan untuk saat ini ya 380 watt. Nah, kalau mengacu di indikator PZM ya 015, energi yang dihasilkan sebesar 360 watt ya, kurang lebih dengan arus 15 ampere. Nah, sistem PLTS yang saya pakai untuk di rumah ini menggunakan sistem voltase 24 volt. Nah, posisi sekarang di sini full charging ya. Dalam artian baterainya bukan dalam keadaan penuh, tapi dalam keadaan mode charging 100% ke baterai. Nah, ini saya demokan saja, ini saya infokan saja. Untuk inverter, posisi sekarang lagi padam ya, inverter. Dan indikator PZM satu lagi itu kelihatan ya teman-teman, tidak ada digunakannya beban. Jadi murni energi dari matahari 100% ke baterai. Nah, yuk kita lihat ya berapa besaran masing-masing arus yang ada di masing-masing kabel ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya gunakan tang ampere meter ya, yang bisa untuk mengukur arus DC. Nih, selektornya saya pilih di posisi 60 ampere saja ya. Ini kita zerokan dulu. Oke. Nah, coba kita cek untuk di bagian kabel negatif yang dari si MPPT menuju ke PZM. Nah, ini alih-alih ya, seperti dari panel surya juga sih sebenarnya. Cuman ini keluaran dari MPPT ya, keluaran dari situ karena sudah mendeteksi baterai sistemnya 24 volt, makanya dia tertera di sini 24 volt ya teman-teman. Nah, apakah sama si indikator tang ampere dengan si PZM ini 15,7 ampere ini teman-teman ya. Dan hasilnya ini dia. Oke, hampir sama ya, hanya selisih 0,1 ampere teman-teman ya. 0,1 ampere di 15,7an, itu 15,5 di PZM. Naik lagi. Oke, ini dari MPPT menuju ke baterai. Oke, 15,6 ampere dan nilainya hampir sama. Oke. Nah, coba kita lihat karena beban belum terpakai teman-teman ya, berapa besaran masing-masing arus dari kabel yang menuju ke baterai ya. Nah, ini saya infokan dulu. Baterainya nanti teman-teman bisa lihat di video yang ada di channel saya ini, penampakannya seperti apa ya. Dia di dalam sini karena saya menggunakan tangga ya, jadi nggak bisa untuk buka ini, terganggu nantinya. Nah, ini saya infokan aja dulu. Yang si nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu baterai pack ya teman-teman. Sedangkan yang paling bawah ini saya pasangkan kapasitor atau elko ya. Nah, elektrolit kapasitor. Videonya ada juga di channel saya ini yang berbentuk short. Nanti saya sertakan aja linknya biar teman-teman bisa langsung klik dan lihat penampakan si elko yang saya maksud ya. Oke, kita cek aja dulu. Ini saya buka si lampunya dan kita zerokan lagi. Nah, ini untuk baterai pertama ya, ini kita ambil kabel hitam saja karena
Karena pada umumnya untuk cek ampere itu ada di kabel hitam. Nih, kabel negatif ya. Kabel negatif masuk ke shuntnya. Oke. Ini kabel pertama atau baterai pertama. Baterai pertama itu 3,5 ampere ya teman-teman ya. Itu baterai pertama. Baterai kedua tertera di 3,4 ampere. Oke. Baterai ketiga, ini agak susah ini. Baterai ketiga itu mana ya? Ini agak susah copotannya. Singkirkan dulu. Oke, baterai ketiga di angka 2,6 ampere. Baterai keempat ada di angka 3,2 ampere. Dan di baterai pack terakhir ya, 3 ampere ya teman-teman. Nah, kalau untuk si Elko itu berapa? Elko-nya di angka 0,07. Coba kita ulangi lagi untuk di bagian Elko-nya ya. Kita zerokan dulu. Oke. Di bagian Elko itu tertera di angka 0,06 ya, sama. Nah, jika digabungkan secara keseluruhan untuk si semua kabel negatif yang baterai plus Elko, ini total keseluruhannya ya. Tuh, digabungkan terdapatlah angka 15,7. Jadi hampir menyerupain ya. Itu 15,9 di PZM, 15,7 ya, hampir sama tetap. Jadi total 100% energi itu masuk ke baterai. Dalam artian proses charging terjadi ya teman-teman. Karena untuk saat ini beban saya padamkan dulu untuk mengecek semua arus yang masuk ke baterai ya, atau energi yang ke baterai. Nah, dari pantauan CCTV tetap itu ya, itu sudah bergeser, bukan bayangan ya, itu pantulan dari matahari langsung ya teman-teman. Oke, jam sudah menunjukkan di angka 8.23 ya pagi hari. Itu 5 Juni 2023. Ini pantauan langsung live dari CCTV ya teman-teman. Live online. Nah, itu beban belum ada sama sekali ya. Di sini saya menggunakan inverter 6000 watt ya. Peaknya ya. Kalau untuk continuousnya 50% disarankan. Paling disarankan sebenarnya 30-40% ya continuousnya. Jadi ini masih bisa digunakan hingga 2400 watt. 2400 watt. Jadi teman-teman jika ingin melihat penampakan keseluruhan dari unit-unit ini, saya ada buat videonya dan ada buat penjelasannya ya teman-teman ya. Nah, sampai sekarang masih konstan ya 380 watt dari PowerMR nya. Ini di PZM nya 380 watt juga, sama ya, hampir sama. Oke. Nah, jadi itulah hasil dari pengukuran menggunakan tang ampere, khusus tang ampere DC ya teman-teman. Ini bisa mengukur untuk arus DC dan juga untuk arus AC, mempermudah semuanya. Oke. Nah, jadi kalau untuk pengukuran arus langsung dari kabel panel suryanya untuk saat ini nggak bisa ya teman-teman, karena ini terlalu rapat ini tuh, terlalu rapat jadi nggak bisa masuk. Dipaksa pun nanti agak susah. Itu dipaksa pun agak susah. Oh, ini masih bisa celahnya sebenarnya ya. Saya coba dulu. Ini langsung dari ini ya panel suryanya ya. Saya coba dulu langsung dari panel suryanya itu berapa ampere. Oke, dari panel suryanya tertera ya teman-teman 5 ampere, 5,2 ampere. Tapi tegangannya tinggi nih teman-teman. Tegangannya kalau diukur, kalau kita mengacu dari PowerMR, ini tegangannya. Ini tegangannya 77 volt. 77 volt dikali 5 kurang lebih sekitar 400 watt produksinya ya teman-teman. Kalau di indikator PowerMR. Nah, bagi teman-teman yang ingin intip seperti apa penampakan si panel suryanya,
Linknya tertera juga di deskripsi. Teman-teman langsung klik aja, lihat seperti apa penampakannya. Oke. Nah, jadi cukup sekian untuk video hari ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman mampir aja di kolom komentar, saya akan jawab sebisa saya. Dan sekali lagi, ini 100% murni untuk di rumah saya ya. Untuk mengcover semua peralatan listrik, bahkan saya di sini menggunakan ATS untuk membagi ke rumah sebelah, berhubung rumah sebelah adalah rumah orang tua. Saya bagi sekian persen karena ya berlebih teman-teman, berlebih pada saat produksi energi dari matahari ya. Jadi biar nggak terbuang sia-sia. Yang ditakutkan baterai sudah penuh tapi energi matahari tetap berlimpah. Jadi saya alihkan ke sebelah, ke rumah orang tua. Oke, jadi sampai di sini aja. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe di channel ini, yuk di subscribe supaya saya lebih rajin lagi untuk upload video yang bermanfaat. Dan like jika suka, dislike kalau tidak suka, share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Listrik gratis.